Dipersembahkan oleh ya, orang-orang yang mantan-mantan Afgan atau orang-orang yang mantan kombatan pernah di sana, sekarang ini sedang euforia, sedang bersyukur. Mereka senang bahwa Taliban itu berhasil. Saya yakin Taliban itu banyak berubah dibanding waktu dia pemerintah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Setelah 20 tahun kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan, kita Indonesia sebagai negara muslim terbesar, bagaimana menyikapinya? Apakah benar ada potensi muncul bibit-bibit ke arah ekstremis dan juga radikalisme? Kemarin pemerintah kita juga sudah memulangkan sejumlah WNI ke Indonesia, termasuk mereka-mereka yang juga dikhawatirkan keselamatannya untuk kemudian dipulangkan lagi ke Indonesia. Tapi kita pada minggu ini juga kemudian memiliki beberapa topik-topik yang juga viral di media sosial. Salah satunya MKC yang sudah jelas dengan jumlah unggahan di YouTube 450 video dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Kita simak cuplikan yang kuat sekali dugaannya ini menistakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismi Yesus Rahmanirrahim. Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi gara-gara menyampaikan Muhammad dekat dengan jin. Ajaran manusia, saudara. Kitabnya ini adalah kitab karangan manusia, saudara. Tidak ada dibaik-baikin, dibongkar kebohongannya sama Muhammad KC. Haleluya. Waktunya kebenaran dibuka. Ini kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir. Ini umat Islam ini kalau ditunjukin ini malu banget ya. Malu banget. Yang menganggap bahwa oh itu sholat perintah Allah. Kitab ini yang nyuruh, saudara. Ini nih kitabnya nih. Kitab kuning, saudara, yang nyuruh, bukan perintah Allah. Sholat 5 waktu ini adalah rukun Islam nomor 2. Ini dia. Nah ini rukun Islam nomor 2. Nah ini. Dibongkar. Mari kita bongkar. Ajaran karangan manusia, jangan dikatakan ini dari Allah. ya, Anda yang menilai bagaimanakah tayangan tadi, tapi jangan sampai tayangan tadi menjadi ajang provokasi. Tapi kalau dilihat dari akun YouTube dari MKC ini, nampaknya tidak merasa bersalah. Kemudian bahkan sempat mengupload video 1 hari lalu, Andro. Bahkan mereka meminta perlindungan kepada pihak kepolisian karena merasa sudah membayar pajak. Apakah hal itu dibenarkan? Kita bersama berikut ini. Bukannya pada nyadar, malah melaporkan. Emangnya Muhammad Kece nggak bayar pajak apa? Polisi bisa diperalat. Saya bayar pajak loh ke negara untuk bayar aparatur sipil negara, untuk membayar para polisi TNI. Ya polisi dan TNI harus dilindungi saya ini, menyampaikan kebenaran kok dikecam-kecam. Ini sama penjajah ini. Hati-hati dengan konten MKC ini karena saat ini sudah banyak sekali pihak yang geram. Mereka menginginkan bukan hanya dikecam tapi ada tindakan hukum yang jelas yang melaporkan MKC ini. Bahkan dari PWNU sudah bergerak ya, Ayah ya. Informasinya sudah ada 4 laporan yang kemudian diterima oleh Mabes Polri, dalam hal ini Barreskrim, dan berikut kami juga sampaikan kepada Anda ada pernyataan langsung dari Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Penyidik telah
melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli, diantaranya ahli IT, ahli bahasa Indonesia, dan ahli agama, hukum agama, dan penyidik telah menemukan bukti awal yang cukup sehingga penyidik meningkatkan kasus ini dari penyelidikan dan penyidikan. Saat ini penyidik Polri melakukan pencarian terhadap terlapor. Semoga polisi proaktif dan kita sebagai masyarakat jangan terprovokasi atas pernyataan dari MKC yang tidak ada dasar sama sekali. Muhammadiyah, PBNU, semua sudah mengatakan bahwa apa saja konten yang sudah diunggah MKC ini semuanya bisa memecah belah umat. Bahkan PGI juga kemudian mendorong pihak kepolisian untuk memproses hukum MKC tersebut. Tidak hanya MKC saja yang sebenarnya menjadi topik utama dalam minggu hari ini yang kemudian juga diperbincangkan oleh banyak pihak, tapi juga mengenai kemenangan Taliban untuk menguasai wilayah Afghanistan yang kemudian juga menjadi topik besar di sejumlah negara. 18 Agustus, Maria, kalau tidak salah ya, ini juga bertepatan kemarin dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Taliban juga mengucapkan hari ulang tahun kemerdekaan untuk Indonesia. Kita saksikan bersama bagaimana ucapan disampaikan oleh Taliban terhadap HUT RI ke-76 kemarin. Taliban ucapkan selamat HUT ke-76 RI. Kemenangan kami mirip dengan kemerdekaan Indonesia yang disampaikan langsung oleh juru bicara Taliban. Memang kalau kita lihat histori, dulu Indonesia pernah posisi sebagai mediator antara Taliban dan juga Afghanistan. Tapi proses komunikasinya ketika Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala waktu itu memang berjalan kondusif dan juga damai. Yang kemarin juga viral sebenarnya ada gambar ketika pesawat TNI Angkatan Udara Amerika Serikat yang dikerubungi banyak sekali warga Afghanistan, Maria ya. Ini luar biasa sekali kalau Anda juga sempat menyaksikan baiknya videonya. Kami juga akan tampilkan bagaimanakah gambaran videonya di mana masyarakat Afghanistan kemudian berebut untuk naik ke pesawat manapun yang kemudian mendarat di sana, baik kemudian pesawat dari milik Amerika Serikat dan juga bahkan ini yang video yang sempat viral kemarin, kalau dilihat Andro bahkan sempat menaiki di roda pesawat, kemudian menaiki ke sejumlah area di pesawat Amerika Serikat yang akan lepas landas. Kapasitasnya sudah melebihi jumlah penumpang, pemirsa. Di dalam ini terlihat ada sekitar 660-an lebih masyarakat Afghanistan yang dibawa ke Qatar. Nyatanya Indonesia kemarin juga mengirimkan pesawat TNI Angkatan Udara milik kita seperti itu untuk menjemput warga negara Indonesia yang jumlahnya sekitar 26 orang. Relatif tidak ada massa yang berkumpul di landasan udara ya, Maria. Ini adalah detik-detik yang menegangkan evakuasi WNI di Kabul, Afghanistan yang Anda juga pasti sudah sempat saksikan bagaimanakah videonya, foto-fotonya juga sempat viral di media sosial dan saat ini ke-26 warga negara Indonesia ini sudah berada di Indonesia ya. Kadis PNAU juga menyatakan ketika proses menerbangkan 26 WNI ke tanah air, ada proses clearance ruang udara dengan NATO bekerja sama seperti itu sehingga 26 WNI sekarang sudah berada di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan untuk menjalani karantina selama 1 pekan lebih. Ya, kemenangan dari Taliban di Afghanistan ini kemudian menjadi topik besar di sejumlah negara. Ada yang kemudian mendukung, ada juga yang kemudian waspada mengkhawatirkan bagaimanakah nanti keberlangsungan selanjutnya dari Taliban ini. Kita akan coba bahas mengenai hal ini dengan judul Taliban Menang, Islamofobia Datang. Kita akan bahas langsung dengan sejumlah narasumber yang sudah ada. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Taufik Damas, ini Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bang Islah Bahrawi selaku Direktur Eksekutif dari Jaringan Moderat Indonesia, betul? Iya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami juga menghadirkan pegiat media sosial Bang Mustafa Naharawardaya. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Sekjen Partai Gelora. Selamat malam Pak Mahfud Siddiq. Sehat Pak Mahfud? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Saya langsung ingin pertama menanyakan kepada Bang Islah. Bang Islah, kalau Anda bisa jelaskan, menurut perspektif Anda, Taliban ini seperti apa sih Anda mendeskripsikannya? Bisa saya buka ya? Mikrofonnya silakan digunakan.
Terima kasih. Jadi kalau saya melihat ya, Taliban ini pada prinsipnya hanya satu kekuatan politik biasa dalam satu kekuasaan. Saya kira Taliban ini sejak dari dulu ya memang ingin berkuasa di Afghanistan. Sesederhana itu. Artinya kalau kemudian kita terbelah terhadap perspektif cara melihat Taliban ini, memang kita memang punya sejarah akar yang panjang dengan Afghanistan. Kita tahu banyak kelompok-kelompok radikal pada sejak dari awal tahun 80-an sampai kemudian era pada milenial kemarin, itu memang hampir semua pelaku terorisme di Indonesia itu alumni Afghanistan. Hampir semuanya. Mulai dari sejak zaman Darul Islam sampai terbentuknya Jamaah Islamiyah pada tahun 92. Dan itu terbagi sampai 4-5 angkatan ke Afghanistan itu. Artinya ada resiliensi ideologis dengan mereka. Tapi kita tidak berbicara tentang Taliban pada hari ini, tapi setidaknya kalau kemudian ada sebagian orang yang berusaha mengglorifikasi Taliban, berusaha mengidentikan dengan Islam, itu saya tidak setuju sama sekali. Karena memang konflik di Afghanistan ini tidak pernah selesai dari dulu. Karena memang mereka itu hidup dari akar konflik tribalisme. Sama seperti wilayah-wilayah di Arab yang memang tidak pernah selesai dengan persoalan konflik komunal di sana. Banyak sekali kepentingan di sana. Cuma 7-8 suku yang ada di Afghanistan, tapi konfliknya nggak pernah selesai. Ini sejak dari dulu. Belum kita berbicara irisan ideologi antara komunis pada zaman Najibullah. Ketika Burhanuddin Rabbani berkuasa, dia juga terjadi pecah di dalam. Sehingga Ahmad Shah Mas'ud, Aliansi Utara dan sebagainya, mereka kemudian tidak pernah solid. Ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia nggak ada apa-apanya. Kita ratusan suku, berpulau mencar segala macam, kita ya alhamdulillah lah, kita tidak pernah berpecah belah seperti mereka. Tapi saya melihat bahwa secara simpel begini, Taliban ini adalah soal kekuasaan saja. Kalau kemudian kita berusaha mengglorifikasi ini sebagai identifikasi Islam, jangan dulu terlalu prematur. Takutnya besok-besok mereka itu menggunakan hukum yang sama dengan Taliban yang 20 tahun yang lalu. Itu kan dikhawatir oleh sejumlah pihak sebenarnya. Ya, artinya gini, kalau kita sekarang mengidentikan mereka dengan Islam yang sekarang, apapun bentuknya, apapun faksinya, apapun irisan politiknya misalnya, mereka sudah bukan Mullah Omar dan sebagainya. Tapi kalau ternyata mereka tidak mau menggunakan demokrasi, satu seperti yang mereka utarakan, dan mereka juga akan menggunakan hukum syariah Islam, hukum hudud, sama seperti Taliban pada tahun 96, maka konflik itu tidak akan pernah selesai. Tapi apakah Anda melihat di Indonesia ada gelombang dukungan euforia ketika Taliban sudah bisa mencaplok kembali tanah airnya Afghanistan? Pasti ada, karena memang orang kita selalu menghubung-hubungkan seolah-olah belum apa-apa, ya ada satu kelompok yang sudah mengatakan ini sebagai Imarat Islam Afghanistan. Ada yang bilang ini adalah Islamic Emirate of Afghanistan, artinya selalu dikoneksikan dengan Islam. Nah, ini akan menjadi resiko bagi Islam. Islam akan dipertaruhkan. Nah, konsep-konsep seperti ini yang kemudian mengarah kepada Islamofobia, kekerasan-kekerasan itu. Jadi kalau kita perhatikan ya, orang Afghanistan yang kemudian mencari perbatasan setelah Kabul jatuh, dia mencari perbatasan untuk mencari perlindungan. Ini kan efek-efek traumatik puluhan tahun yang lalu yang kemudian masih melekat. Sulit untuk merubah proses kognitif ke arah positif dari rakyat Afghanistan karena traumanya begitu panjang, intimidasi, diskriminasi, segregasi dan sebagainya itu terjadi. Kalaupun sekarang ini mengatakan berubah, ini persoalan ideologi agama yang mereka usung. Ini akan sulit sekali. Apalagi mereka akan menggunakan hukum agama seperti Taliban tahun 96 menjadi hukum negara. Ini kan menjadi Pak Mahfud Siddiq, ini perlu ditanggapi Pak. Pak Islam meyakini ada masyarakat Indonesia yang juga ikut euforia kemenangan Taliban di Afghanistan, Pak Mahfud Siddiq. Itu jadi khawatir untuk bangsa ini. Baik, makasih. Saya kira reaksi atau respon masyarakat dunia termasuk di Indonesia terhadap perkembangan di Afghanistan pasti beragam ya. Ada yang menyambutnya dengan sukacita karena Amerika akhirnya keluar dari satu negeri yang sebelumnya berdaulat ya. Ada juga yang menyikapi dengan penuh kecemasan, kekhawatiran seperti tadi disampaikan Pak Islah ya.
Saya kira keberagaman reaksi itu sesuatu yang niscaya dan kita tidak perlu juga berlebihan menyikapinya dari perspektif tadi yang misalnya disebut Islamophobia. Kenapa? Karena begini, Afghanistan ini adalah satu negeri yang sudah melewati konflik dan peperangan lebih dari 40 tahun. Sulit kita membayangkan satu negara mengalami situasi konflik yang sedemikian panjang. Kita saja di lockdown 2 tahun ini kan, ya situasinya kan sangat berat. Ini perang 40 tahun lebih. Yang kedua, ketika kita merespon situasi yang ada di Afghanistan sekarang, kita perlu mendudukan perspektifnya, perspektif apa? Kalau saya lebih mengambil perspektif kenegaraan. Maksudnya apa? Kita melihat bagaimana Indonesia sebagai satu negara memandang situasi yang terjadi di Afghanistan sebagai satu negara. Kenapa ini penting? Karena hubungan antar dua negara ini sudah panjang. Dan bahkan kalau tadi kita lihat ada tayangan di mana Taliban sempat mengucapkan iya, betul. RI ke-76 dan bahkan juga kemudian menyatakan bahwa kemenangan mereka mirip dengan kemerdekaan dari Indonesia. Ada juga bisa jelaskan mungkin ini grafis yang ada. Boleh Pak Mahfud. Jadi kalau kita lihat Afghanistan ini adalah satu dari 8 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47. Ini Pak ya. Ini di sini. Ini pada masa mereka masih menjadi kerajaan ya, belum menjadi republik. Dan yang menarik adalah bahwa setelah pengakuan kemerdekaan, Raja Zahir Shah pada saat itu meminta agar pemerintah Indonesia segera mengirim perwakilannya ke Afghanistan. Dan kemudian kita mengirim Maijen Abdul Qadir sebagai duta besar pertama Indonesia di Afghanistan. Dan bukan hanya itu, pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia terjadi juga tahun 49 bulan Desember. Setelah Belanda mengakui pemerintahan kita yang waktu itu pindah ke Jogja. Dan bahkan Afghanistan juga pemerintahnya mengirim konsul pertamanya ke Jogja. Dan kalau kita lihat dalam rangkaian sejarah berikutnya, Afghanistan ini juga hadir dalam konferensi Asia Afrika, satu dari 24 negara. Kemudian juga menjadi anggota gerakan non-blok yang dimotori oleh Indonesia, Presiden Soekarno pada saat itu, ya. Sampai kemudian tahun 61 Presiden Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Afghanistan. Ini menunjukkan bahwa antara Indonesia dan Afghanistan ini memiliki hubungan historis yang sangat kuat. Nah, dari perspektif ini ketika Afghanistan kita lihat 43 tahun mengalami perang dan konflik, kira-kira sebagai sahabat lama bagaimana kita menyikapinya? Kalau menurut saya bukan kekhawatiran yang kita kedepankan, tapi adalah bagaimana kita punya political will untuk membantu negara dan bangsa Afghanistan keluar dari situasi ini untuk kemudian merecovery semua situasi yang ada. Sekarang ini ada 2 persoalan yang menjadi PR besar di Afghanistan. Siapapun pemenang perang ini, mau Taliban, mau faksi Mujahidin yang ada 7 atau kelompok apapun, 2 PR besarnya. Yang pertama adalah membangun state building dan nation building. Betul yang dikatakan Pak Islah tadi, konflik antar etnis ini enggak selesai-selesai. Sudah menang perang antar mereka, ya. Nah, bagaimana Taliban misalnya kalau sekarang dia menjadi pemenang perang saat ini, dia bisa membangun state building dan nation building. Dengan cara apa? Membangun kesamaan, membangun kesatuan, sehingga kemudian pemerintahnya menjadi pemerintahan yang inklusif dan moderat. Itu PR pertama. Dan juga memberikan kepercayaan tentunya kepada masyarakat. Betul. Ya. Dan PR yang kedua adalah bagaimana kemudian memulihkan situasi psikologis masyarakat, Pak Mahfud Siddiq, poin kedua ini ekonomi masyarakat. Patut kita perdalam karena banyak juga orang yang tidak yakin jangan-jangan Taliban akan kembali lagi seperti tahun 96 sampai 2001 yang dicap kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa.